Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang blok akses ya. Jadi blok akses itu ada 5, ada yang lokal. Lalu penjelasan tentang lokal akses itu ya seperti ini. Misalnya di sini kita pasang blok providernya di suatu scaffold gitu ya, atau di satu page. Scaffold ini scaffoldnya home. Nah di sini si teksnya itu karena dia di bawah dari patch ini, maka dia udah bisa nih saat udah ke dependency injection, udah ke injeksi dependensinya, jadi tinggal diakses saja secara lokal. Tapi kalau misalnya dia udah pindah page ya, kalau dia pindah page ya cara satu-satunya, nggak satu-satunya sih, ada banyak nih, bisa menggunakan anonymous ya. Jadi kalau pas floating ini diklik ya, jadi dia bisa seperti ini, dia bisa menggunakan material page root tapi kita bungkus ya dengan block provider value. Nah, ini penggunaan secara anonymous ya. Jadi pas ini diklik, kita siapin block provider value biar di sini widget yang di sini bisa mengakses block provider via routing yang tadi anonymous. Nah, kemudian ada yang penamaan, ada yang generate, dua-duanya sama-sama pakai penamaan. Kalau pakai penamaan kita nggak usah repot-repot, nggak usah pakai repot seperti ini. Kita pasang page-nya, block provider value nggak usah. Jadi kita pas routing udah panggil aja penamaannya kayak gimana. Nah, nanti kita siapin di sini. Kalau on generate root, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita bikin dulu routernya di sini ya, menggunakan switch case ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan routing di bagian sini, routes ya. Nah, kita bisa memanfaatkan di sini juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah materi tentang yang sebelumnya tentang blok akses. Nah, sekarang materi yang sekarang itu kita akan coba buat, kalau di sini kan dari kemarin itu state kita cuma satu nih, yaitu counter doang. Ya, jadi kita cuma punya satu blok ibaratnya. Kita cuma punya satu blok yaitu increment decrement. Nah, gimana kalau misalnya kita punya lebih dari satu blok? Misalnya ganti tema kah atau dan lainnya sebagainya gitu ya. Kita coba kita simpelin dulu. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan ulang dari awal aja deh. Kita hapus dulu semuanya nih. Kita hapus. Nah, ini udah kehapus semua nih. Jadi kita ulang dari awal, dari main.dart. Biar lebih jelas. Nah, ini kita kecilin dulu aja. Nah, seperti biasa void main ya. Sinkronus, nggak usah sinkronus, kita run sebuah aplikasi namanya my app gitu ya. Nah, ini nama kelasnya nih. Kita buat stateless saja. Namain nama kelasnya sama dengan ini my app ya. Kemudian kita return material app seperti ini dan kita pasang home-nya adalah home page. Nah, seperti ini. Nah, untuk home page-nya kita akan pecah nih biar lebih rapi nih. Di sini adalah page-nya di sini. Nah, ini buat home.dart gitu. Nah, kita jangan lupa import materialnya juga. Kita akan buat sebuah stateless home page. Nah, jangan lupa di sini kita return scaffold. Dan di app bar-nya kita pasang app bar dengan judul sebuah teks yaitu home. Nah, ini udah selesai nih. Ini ibaratnya ini home ya. Nah, nanti di sini homepage-nya kita import dulu. /page masuk ke home dan selesai. Nah, mungkin idenya adalah di home itu kita buat ada increment sama ganti tema mungkin ya nanti ya. Jadi di sini kita pasang increment dulu. Kita jadi pasangnya gimana nih? Di body-nya center, di tengah-tengahnya nanti ada kolom ya. Kita buat kolom. Children-nya itu ada sebuah teks. Nanti ini datanya kita mulai dari 0 misalnya. Kita perbesar dulu textile. Ini kita pasang size-nya itu adalah 50. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita pasang row ya, 2 buah button. Di mana buttonnya kita pasang icon button aja, on press nanti dulu. Nah, iconnya ini yang satu buat pengurangan, kita menggunakan remove aja. Seperti ini ya. Jadi ini icon minus, kemudian icon tambah. Oke, icon plus sama minus. Dan selesai.
kita sudah punya icon tampilannya ya seperti ini di tengah-tengah nanti. Mungkin kolomnya main aksisnya kita pasang minimum aja biar dia ada di tengah-tengah. Dan ini kita pasang saling menjauh aja biar lebih rapih. Oke, ini adalah tampilan home kita. Nah, kita akan coba nih, kita akan cek dulu nih. Mungkin kita akan buat bloknya dulu ya, buat incrementnya ini dulu. Kita buat fungsi yang sama kayak gini, plus minus. Cuman kita buat sederhana. Nah, di sini setelah kita sudah punya page main, nah kita buat bloknya dulu nih. Kita bikin buat menampung bloknya di sini. Kita pasang counternya, counter.dart. Kita pertama kita buat kelas namanya counter block aja namain ya. Kemudian kita mengextend qubit. Nah, ini ya, jadi kita import dulu bloknya dengan tipe data. Karena kita incrementnya berupa integer, maka kita pasang integer di sini. Oke, nah dia butuh konstruktor. Kita pasang supernya dengan inisial data awalnya adalah 0. Data awalnya 0. Nah, kita bikin function juga nih buat increment. Kita pasang add aja. Kita pasang si state-nya kita tambahin 1. Kemudian kita buat remove-nya. Ini state-nya kita kurangin 1. Kita emit ya, jangan lupa. Nah, ini ada increment decrement. Oke, ini sesimpel ini counter block kita. Nah, di sini berarti kita tinggal pasang apa nih? Materialnya. Berarti di sini kita bungkus dulu ya. Si homepage ini kita bungkus dengan block builder. Nah, kalau teman-teman mau cepet, teman-teman bisa klik bohlam ini, kemudian cari di bawah ada wrap with block provider. Nah, jadi langsung dibikinin tuh codingannya, jadi lebih cepet. Nah, kalau teman-teman belum ada, itu saya pakai ekstensi block namanya. Sini kalau nggak salah nih. Nah, jadi teman-teman install dulu nih si ekstensi blocknya biar coding teman-teman biar lebih cepat gitu. Nah, homepage ini kita mau bungkus dengan block builder, block provider. Bisa nih, tinggal kita klik aja. Namanya apa? Di sini adalah counter block yang akan kita pasang. Dan block providernya kita import dan selesai. Oke, nah ini udah nih, kita udah memiliki kita udah memasang provider si counter block. Jadi di dalam homepage ini kita sudah bisa memanfaatkan konteks .read. Read dari mana? Kita akan memanfaatkan si block counter ya, counter blocknya. Seperti itu. Jangan lupa diimport nih. Read ini nggak bakalan bisa kalau misalnya kita belum import blocknya. Block. Oke, seperti ini. Flutter block kayaknya nih. Adanya di Flutter block. Nah, di sini nih. Flutter block ya. Nah, ini kita tipe datanya adalah counter block. Namain aja my counter. My counter. Sip. Nah, my counter ini kita bisa manfaatin buat di sini. Kita bungkus dulu si teks ini dengan block builder karena dia akan yang di listen ya, bisa diganti-ganti. Block builder. Ini kita pasang counter block, state-nya adalah integer. Oke, di sini ada kita pasang state-nya dulu, bloknya ya. Kita pasang my counter, kemudian state-nya ada di sini. State. Dan selesai. Oke, nah ini kita coba running dulu. Oh iya, untuk tambah kurangnya kita belum pasang my counter ini, buat kurangnya itu kita remove. Kemudian kalau mau tambahin kita pasang add. Oke, kita coba tinggal jalanin run without debug. Nah, ini kita tungguin nih sampai proses instalannya selesai. Oke, nah ini udah selesai nih. Jadi kita tinggal plus minus udah bisa nih. Nah, sekarang PR-nya adalah kita mau nambahin satu buah blok baru lagi buat ganti tema misalnya, atau ganti warna scaffold. Boleh tuh kayak gitu ya. Misalnya di sini kita ganti tema aja deh. Jadi teman-teman di main.dart ini, material app ini punya theme ya. Jadi kita secara default memang dikasih theme data.light ya. Seperti ini. Kalau ini kita save, kita restart, ya nggak ada perubahan. Jadi temanya tema terang gitu. Tapi kalau tema gelap bawaan dari Flutternya itu warnanya seperti ini.
Nah, kita pasang seperti ini aja bawaan dari sana ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita membuat satu blok baru lagi, yaitu buat temanya theme.dart ya. Ini konsepnya sama kayak counter, ini kita copy aja. Jadi kita pasang di sini. Kita ganti nama aja, dia menjadi theme block, misalnya kayak gini. Nah, tapi tipe datanya bukan integer nih, kita bikin boolean aja. Nah, secara default kita pasang nilai awalnya adalah true ya. Misalnya ini adalah true itu buat awalan light ya. Oke, kemudian kalau misalnya false itu buat yang darknya. Oke, nah ini ya bedanya nih. Jadi ada true dan false. Seperti ini. True buat light, false buat tema gelap. Nah, kalau buat ganti temanya ini kita ganti jadi gini aja. Change theme. Nah, function ini kita akan emit dari state-nya. State yang sekarang nilai defaultnya adalah true, maka kita emit kalau misalnya function ini jalanin, kita akan mengganti state-nya menjadi lawannya. Jadi kalau dari true kita ubah jadi false, dari false kita ubah jadi true. Jadi karena tipenya boolean cuma ada dua data, true atau false, maka kita bisa pasang seperti ini. Jadi ini adalah kita mengemit atau mengubah state yang baru dengan lawannya state yang lama. Kalau state lamanya true, maka dia akan menjadi state yang sekarang itu menjadi nilainya false. Nah, ini fungsinya cuman sesimpel ini. Ini buat ganti tema. Nah, gimana nih pasangnya? Di mana pasangnya? Ya, gimana pasangnya dan di mana pasangnya? Gimana pasangnya? Berarti kita harus memasang di sini nih. Tema yang ini yang akan kita ubah-ubah. Kalau di homepage kita akan nge-build state ini kan teksnya nih, teksnya. Nah, tapi kalau mau ganti tema, kita harus memasangnya di sini. Ini yang kita akan ganti-ganti. Maka dari itu si material app-nya kita akan bungkus dia dengan block builder. Nah, seperti ini. Ini kita ganti theme block ya. Jangan lupa diimport nih. Diimport tema state-nya adalah bentuknya boolean. Nah, untuk state bloknya. Nah, untuk bloknya ini kita bisa menggunakan dari mana nih bloknya? Dari theme block ini. Theme block. Buat kelas baru seperti ini bisa nih. Nah, cuma PR-nya adalah gini teman-teman. Kita mau ganti temanya tuh dari mana? Kita mau ganti tema itu dari homepage. Nah, di homepage ini nanti kita pasang sebuah button, floating action button di sini ya. Jadi di scaffold tuh punya floating action button. Floating action button ini. Nah, on press-nya ini buat ganti tema nih. Jadi ini pas ini diklik buat ganti tema nih. Nah, di sini kita harus pasang manggil blok tema, blok theme. Nah, manggil blok theme-nya buat ganti tema. Maka dari itu kita harus perlu konteks ini kan. Jadi kita tambahin lagi, ini kita ganti counter jadi theme block. Theme block. Nah, seperti ini. Ini kita kontrol spasi, my theme ini kita panggil dan kita ganti temanya. Benar-benar sesimpel ini. Nah, kalau kita save, dia bakalan error. Kenapa error? Karena dia memanggilnya via konteks, sedangkan kita di sini kita sudah memasang block builder, tapi kita belum memiliki block provider. Kita belum memprovide nge-create, dia belum menginjeksi ya. Tema blok ini belum diinjeksi. Makanya di sini bakalan error nih. Kita sudah pakai via konteks tapi kita belum menginjeksi. Nah, kalau yang ini my counter ini menggunakan konteks ini udah bisa. Kenapa? Karena di sini udah diinjeksi nih. Di atas homepage ini kita udah siapin si ini. Maka dari itu caranya adalah di atasnya blok provider itu kita bungkus lagi dia dengan blok di atasnya blok builder kita bungkus dia dengan blok provider. Jadi kita harus menginjeksi dulu. Apa yang kita injeksi? Theme block. Nah, theme blocknya nih. Nah, ini kita injeksi, kemudian di sini udah bisa menggunakan my theme. Seperti itu. Nah, kalau di sini buildernya beda nih.
Nah, ini dia buat kelas baru, maka dari itu kita harus samain ya. Jadi kita buat secara general di sini, yaitu team blocknya, my team ya, misalnya gini, my team sama dengan kelasnya. Nah, ini kita udah punya kelasnya. My team ini kita pasang di sini, nge-provide dia kelas yang ini, dan dia harus sama nih, buat nge-buildnya juga harus sama, biar dia satu kesatuan menggunakan data kelas yang sama. Kalau ini kita save dan dia berhasil nih. Jadi kalau kita restart, dia akan seperti ini, teman-teman. Kita plus bisa, minus bisa. Kalau kita ganti tema, kita klik. Nah, ini sebenarnya bisa, cuma kita di sini defaultnya dark. Maka dari itu state ini tipenya boolean, kita harus bandingin. Kalau misalnya state-nya sama dengan true, maka dia temanya adalah tema terang. Timnya tim light ya. Kemudian kalau misalnya dia state-nya false, maka dia akan berubah jadi gelap. Nah, kita kurang itu doang. Jadi ini kita udah bisa nih. Gelap terang. Tambahin udah bisa, minus. Nah, ini udah bisa. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita memiliki lebih dari satu blok, misalnya di sini ya, kita lebih dari satu blok gitu ya, kita punya 4 boleh. Tapi PR-nya nih, kalau misalnya kita punya 4, kita harus provide dulu ya. Kita harus provider dulu nih. Jadi agak PR emang. Nah, sebenarnya ini ada struktur yang lebih rapi. Kalau kayak gini kan sebenarnya idenya seperti ini ya, naturalnya, organiknya. Nah, tapi kita punya ada materi namanya multi block provider. Multi block provider digunakan untuk kita bisa menambahkan block provider dengan lebih rapi. Kalau di sini block provider counter block ada di bawah, tapi di sini buat yang tema ada di atas. Nah, ini kan kurang rapi. Sebenarnya kita bisa lebih rapih lagi. Gimana cara lebih rapih? Nah, ini kita tutup dulu ya. Jadi di sini caranya biar lebih rapih, kita memanfaatkan ada yang namanya multi block provider. Nah, seperti ini nih. Nah, dia butuh 2 parameter, yaitu providernya apa dan childnya apa. Providernya ini adalah berbentuk list ya. Jadi kita pasang providernya seperti ini. Nah, di sini ada 2 data yang akan kita pasang. Kita akan provide, yaitu konteks buat counter block dan konteks untuk team block. Jadi ada 2 nih, counter block sama team block. Nah, ini yang kita akan provide. Nah, kita bungkus nih block provider. Nah, kita create, datanya adalah kontrol spasi ini, konteks, kita akan nge-provide counter block. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan nge-provide juga team block. Seperti ini ya, team block, mungkin timnya dapat dari sini. Kita pasang seperti ini. Bisa ya. Nah, jadi kita punya 2 data. Nah, kalau misalnya ada banyak, jadi lebih rapi ya. Kalau kita punya 4, kita punya 6, jadi ini lebih rapi nih. Baca codingannya nggak serumit ini. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini sudah disiapin satu kesatuan menggunakan block provider, multi block provider. Nah, kita udah punya 2 nih, kita udah siapin. Nah, childnya apa? Ya udah, childnya tinggal material app aja. Nah, ini dari sini nih, kita copy materialnya, kita pasang di sini. Ini jangan lupa dibuka. Sorry, kita close. Ini jangan lupa dibuka nih. Dan kita coba save. Nah, dia butuh state, maka material app-nya ini tetap dia kita bungkus dengan block builder seperti ini. Block builder dari sini sampai sini. Kita copy dari sini, kita pastekan. Ini kita buka dan selesai. Nah, ini udah bisa nih. Kita ganti-ganti, udah bisa. Ganti tema juga udah bisa nih. Kita coba cek, kita coba restart. My team. Oke. Ini kita ganti tema. Ganti tema udah bisa. Tambahin bisa, ganti tema udah bisa juga. Nah, ini udah bisa ya. Jadi materi multi block provider sebenarnya tujuannya satu. Biar kalau kita punya lebih dari 1 block provider, itu lebih gampang baca codingan kita. Jadi nggak repot kayak gini nih. Jadi bisa teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini, menggunakan multi block provider, atau menggunakan yang kayak gini, nested ya. Kalau kayak gini, kalau block
providernya lebih dari satu, ini bakalan susah banget dibacanya nih. Kalau seperti ini kan udah rapi nih. Kalau misalnya kayak gini kan jadi lebih enak. Misalnya kita punya block provider. Nah, ini kita cut. Nah, kita pasang di sini. Ini adalah final all provider misalnya. All provider. Nah, di sini nih kita pasang, ini bisa nih. Ya. Jadi mungkin di sini menggunakan theme block. Nah, all providernya kita pasang di sini. Cuman yang ini kita jadi nggak dapat nih di sini ya. Jadi kalau di ekstrak kayak gini jadi kita nggak dapat nih. Atau lebih rapinya lagi adalah seperti ini teman-teman strukturnya. Jadi kalau misalnya biasanya di Mindart itu adalah fokus utamanya adalah buat menyiapkan providernya. Jadi material app-nya itu dipisah. Jadi di sini biar lebih rapi, di sini kita hapus. Ya, jadi lebih rapi nih. Jadi di sini di main.dart itu fokus untuk menyiapkan providernya. Nah, di sini jadi udah pasangnya di sini aja, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot kayak gini. Iya, jadi ini kita pasang seperti ini. Nah, untuk childnya kita akan ekstrak lagi sebuah kelas baru, namain aja app gitu. Nah, ini adalah kelas app, kita pecah di sini. Nah, di sini adalah app-nya, app.dart. Jadi ini lebih rapi nih. Kita import seperti biasa material. Nah, kemudian stateless aja. Di sini adalah namain aja app. Nah, baru di sini returnnya adalah material app. Nah, seperti ini ya. Jadi si app-nya ini kita pasang import /app.dart. Nah, untuk home-nya ada di dalam sini. Home-nya. Jadi di sini home-nya kita pasang seperti ini. Homepage. Nah, seperti ini ya. Jadi dia udah bisa. Jadi lebih rapi nih. Jadi di Mindart itu biasanya lebih fokus untuk menyiapkan provider apa aja yang kita punya. Misalnya kita punya apa, ada 4, apa ada 6, ada 10 dan lain sebagainya. Ini jadi lebih enak bacanya. Nah, untuk aplikasinya, materialnya itu kita ekstrak lagi biar dia lebih rapi nih. Jadi material ini butuh tema. Tema ini kita harus materialnya kita bungkus dia dengan block builder biar dia bisa memanggil theme block ini. Theme block ya. Ini kita pasang theme blocknya. Block buildernya juga kita import. State-nya adalah tipenya boolean. Nah, jadi kalau misalnya state-nya ini sama dengan true, maka kita akan pasang theme light. Kemudian theme data itu adalah dark. Nah, udah jadi kita save. Oh iya, ini belum ada bloknya nih. Nah, untuk bloknya kita ambil dari konteks boleh nih. Konteks.read kita ambil theme block. Kalau teman-teman mau pasang di atas juga nggak apa-apa sih. Kita namain dulu boleh nih. Theme block my theme misalnya. Nah, ini boleh ya kalau misalnya ini kepake lagi di bawahnya. Mau langsung juga boleh, ditaruh di sini boleh. Mau dibikin kayak gini juga boleh, bebas ya. Karena di sini dipakai cuma satu, sebenarnya ya udah nggak usah pakai kayak gini, kita langsung aja copy di sini. Ini jadi lebih ringkas nih, nggak perlu bikin variabel baru, nggak usah ya. Jadi langsung konteks read theme block. Nah, untuk di homepage ini karena konstan, homepage ini ya, di homepage ini ya udah berjalan nih. Kita coba restart, nggak ada yang beda nih. Jadi kita coba tambahin, berhasil, minus juga berhasil, ganti tema, udah berhasil. Oke, jadi ini udah bisa ya dipanggil menggunakan konteks karena di sini di mainnya kita udah injeksi dengan menggunakan multi block provider. Nah, ini jadi lebih rapi. Oke, cukup sekian materi tentang multi block provider. Selanjutnya kita akan bahas di materi selanjutnya aja.